Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Bojonegoro, dan juga segenap pengurus Lasismu Bojonegoro, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian PCM Kota Bojonegoro, baik yang berada di dalam Kota Bojonegoro dari berbagai macam kaum di Kota Bojonegoro maupun yang berasal dari luar Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian ketarjian rutin bersama PCM Kota Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap berlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sebenarnya topik ini cukup klasik ya, tetapi sering menjadi perdebatan dan bahkan menjadi politik identitas, yaitu yang berkaitan dengan Muhammadiyah dan tahlilan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk kajian kita ini dengan melihat putusan dan fatwa-fatwa tarjih yang berkaitan dengan tahlilan, terlebih dulu saya ingin memberikan sedikit pengantar kajian ya, sehingga kita nanti betul-betul tahu apa maksud dari kajian yang kita akan kaji bersama, dan nanti ditutup dengan kita coba diskusikan bersama tentang topik tadi, yaitu Muhammadiyah dan tahlilan. Yang pertama, sebenarnya ketika kita bicara tentang tahlilan itu merupakan masalah khilafiyah yang cukup klasik dalam konteks Islam di Indonesia. Artinya khilafiyah ini atau masalah perbedaan ini ya cukup klasik. Sehingga kita sejak kecil pun sudah mendengar ada khilafiyah, ada perbedaan tentang masalah tahlilan. Nah, saya katakan ini masalah khilafiyah klasik tapi dalam konteks Islam di Indonesia, karena kita tidak temukan ya tradisi tahlilan di negara-negara Arab ya. Mungkin kalau di Asia Tenggara itu ada yang memiliki semacam tradisi tahlilan, tetapi mungkin waktunya dan bacaannya itu ada yang berbeda. Artinya tidak ada bacaan yang standar yang disepakati oleh mungkin Islam di konteks Nusantara yang mencakup Asia Tenggara itu. Nah, sehingga di sini saya katakan tahlilan itu masalah khilafiyah klasik dalam konteks Islam di Indonesia. Artinya kita batasi tradisi tahlilan yang ada di Indonesia. Artinya ketika saya sebut masalah khilafiyah, ini bukan masalah khilafiyah misalnya terjadi di kalangan sahabat atau di kalangan tabi'in. Ya, karena di masa sahabat dan di masa tabi'in dan seterusnya tidak ada tradisi yang disebut dengan tahlilan gitu. Yang kedua, permasalahan ini sering ditanyakan oleh warga Muhammadiyah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian kalau misalnya melihat TJA, tanya jawab agama, yang sudah terkompilasi itu menjadi 8 jilid,
ataupun juga fatwa-fatwa tarjih yang belum dikompilasi atau dikodifikasi atau dibukukan menjadi TJA, nanti akan menjadi TJA sebelum yang akan datang. Misalnya kita temukan fatwa-fatwa itu di SM, yaitu Suara Muhammadiyah. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa misalnya melihat di website fatwa tarjih gitu. Nah, itu masalah tahlilan ini sangat sering ditanyakan, sehingga nanti saya akan mencoba melihat fatwa-fatwa majelis tarjih yang berkaitan dengan tahlilan yang sudah ada, itu bagaimana fatwanya. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, kajian ini mencoba menjawab atau mempertegas atau memperjelas posisi atau pendapat Muhammadiyah tentang tahlilan. Ya, selama ini Muhammadiyah dianggap sebagai kelompok atau organisasi yang anti tahlilan. Kenapa kok Muhammadiyah tidak tahlilan atau tidak memiliki tradisi tahlilan? Misalnya nanti bisa kita lihat misalnya tahlilan setiap malam Jumat atau tahlilan pasca kematian atau selamatan geblakan, ataupun mungkin ada istilah yang lain yaitu kenduri arwah atau yang lainnya. Kenapa kok Muhammadiyah tidak memiliki tradisi yang semacam ini? Nah, apakah Muhammadiyah di sini artinya tidak berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau justru malah berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Bagaimana Muhammadiyah itu memahami agama? Dan ini yang kita akan coba pertegas. Nah, kemudian meskipun nanti kesimpulannya bagaimana posisi Muhammadiyah, apakah Muhammadiyah mendukung tahlilan atau tidak, ketika nanti kita lihat fatwa-fatwa tarjih yang ada dan kita sudah memiliki posisi atau pendapat yang jelas, dalam artian ada prinsip yang harus kita pegang, bahwasanya di dalam Muhammadiyah ada prinsip yang disebut tasamuh atau toleransi. Artinya kita tetap memiliki sikap toleran terhadap kelompok di luar Muhammadiyah yang melakukan tahlilan atau memiliki tradisi tahlilan. Tetapi dalam konteks kita berMuhammadiyah, tentu nanti bagaimana sikap kita, apakah kita wajib mengikuti paham keagamaan Muhammadiyah atau bagaimana? Dalam arti kajian ini lebih menjelaskan pada pandangan internal Muhammadiyah gitu. Artinya tetap sikap-sikap tasamuh terhadap kelompok yang lain itu tetap kita jaga. Bukan berarti Muhammadiyah di sini menganggap sesat atau membid'ahkan kelompok-kelompok yang menjadikan tahlilan itu sebagai misalnya politik identitas atau tradisi yang dianggap berdasarkan pada Quran dan As-Sunnah menurut pandangan mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita, yang pertama yang kita akan coba kaji, ya, sebenarnya bagaimana Muhammadiyah itu memahami agama sesuai yang dipahami oleh Muhammadiyah melalui manhaj tarjihnya. Gitu. Nanti kita akan sampai pada kesimpulan, misalnya kenapa kok kalau Muhammadiyah tidak tahlilan, kenapa gitu? Atau misalnya Muhammadiyah tahlilan, kenapa? Gitu. Yang pertama, ketika kita bicara tentang sumber agama Muhammadiyah, jelas bahwasanya di dalam rumusan Masail al-Khams, masalah 5 yang ada di HPT jilid 1 itu, nanti jenengan Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat. Di sana Muhammadiyah mencoba menjawab 5 pertanyaan. Yang 5 pertanyaan ini ketika sudah dirumuskan, ini dianggap menjadi paradigma pemikiran Muhammadiyah. Artinya semua gerak ijtihad Muhammadiyah itu harus diilhami atau diinspirasi
oleh masalah 5 ini, sehingga masalah 5 ini menjadi krusial untuk dipahami oleh warga Muhammadiyah. Artinya secara sederhana, ketika kita mengukur sejauh mana pemahaman seorang itu terhadap Muhammadiyah bisa dilihat dari bagaimana dia menjawab tentang masalah 5. Apakah masalah 5 ini sudah dipahami secara betul atau tidak, atau bahkan tidak tahu. Salah satu pertanyaannya di sana, Muhammadiyah mencoba menjawab pertanyaan mahuddin, apa itu agama. Nah, ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, maka Muhammadiyah mempertegas tentang sumber ajaran agama itu. Maka di sana dikatakan yang disebut agama Islam itu ma anzalahullahu fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat di dalam sunnah sahihah. Kemudian as-sunnah sahihah ini dipertegas, maksudnya bukan hanya hadis sahih saja, tetapi juga mencakup hadis hasan. Atau tidak hanya sunnah sahihah saja, tetapi juga masuk di situ as-sunnah al-hasanah atau hadis hasan. Artinya di sini Muhammadiyah tidak menggunakan as-sunnah al-dhaifah atau hadis dhaif. Nah, tahun 2000 di Munas Tarji di Jakarta, maka kata as-sahihah ini ditafsir kembali atau dipertegas, maksudnya al-makbulah, maksudnya sunnah al-makbulah, sunnah yang bisa diterima, maksudnya sunnah yang bisa dijadikan sumber hukum atau sebagai landasan di dalam kita beragama. Nah, sunnah makbulah itu mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Artinya di sini Muhammadiyah menjelaskan bahwasanya hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan landasan di dalam beragama. Apalagi hadis maudhu, apalagi tidak ada sumbernya atau hadisnya. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, berikutnya, kalau Muhammadiyah tadi di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu menggunakan jargon atau slogan aruju ilal Quran wa Sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah. Artinya di sini Muhammadiyah di dalam memahami agama itu ada orientasi tajdid. Dan tajdid itu artinya pembaruan. Pembaruan di dalam Muhammadiyah itu memiliki dua makna. Yang pertama artinya purifikasi atau pemurnian. Maksudnya mengembalikan pemurnian ajaran agama Islam ini sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah. Artinya ketika Muhammadiyah bicara akidah dan ibadah, itu tajdidnya sifatnya purifikasi. Artinya akidah dan ibadah itu sumbernya harus pada Quran dan Sunnah. Tetapi tajdid di dalam Muhammadiyah ternyata tidak hanya dipahami atau dimaknai purifikasi. Tajdid juga artinya dinamisasi atau mungkin modernisasi, atau juga mungkin dalam bahasa Muhammadiyah sekarang itu berkemajuan itu. Ya. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang muamalat dunyawiyah. Muamalat dunyawiyah itu interaksi keduniaan, artinya segala sesuatu yang bukan menjadi tugas Nabi atau segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan bidang akidah dan ibadah. Dan di sini tajdid bermakna dinamisasi, artinya Muhammadiyah mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan zaman atau perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga kalau kita pahami dari dua makna tajdid di sini, yang pertama purifikasi atau pemurnian, ini dilakukan dalam bidang akidah dan ibadah. Artinya bid'ah atau inovasi di dalam agama itu hanya berlaku dalam bidang akidah dan ibadah. Tetapi dalam konteks muamalah duniawiyah itu tidak berlaku yang disebut dengan bid'ah.
Jadi bid'ah di sini tidak berlaku dalam konteks muamalah duniawiyah. Atau bahkan mungkin meskipun bahasa ini secara kebahasaan sebenarnya tidak betul ya, karena bid'ah itu secara umum itu berkonotasi negatif. Meskipun bisa juga kata bid'ah itu berkonotasi positif, tetapi secara umum itu berkonotasi negatif. Artinya kalau di konteks muamalah duniawiyah ini wajib melakukan bid'ah atau melakukan kreatif. Kita memiliki semangat kreatif dan inovatif. Nah, artinya di sini kalau muamalah duniawiyah itu wajib bikin bid'ah, sehingga nanti kita bisa petakan ya, tahlilan itu masuk di bidang apa? Apakah itu akidah atau ibadah yang tidak boleh berlaku bid'ah, atau itu hanya konteks muamalah duniawiyah sehingga itu boleh-boleh saja gitu. Oke. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian berikutnya di dalam masalah 5, di situ Muhammadiyah juga mencoba menjawab pertanyaan yang penting, yaitu mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Maka dalam definisi yang dikemukakan oleh Muhammadiyah, ibadah itu bisa diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, ibadah amah, ibadah umum, atau nama lainnya ibadah ghairu makhdoh. Kemudian yang kedua, ibadah khosoh atau ibadah makhdoh. Nah, dari 2 klasifikasi ibadah ini, apa yang dimaksud dengan ibadah amah? Maka dalam HBT kita dikatakan ibadah amah itu kullu amalin adzina bi syari'. Segala aktivitas yang diizini oleh syari' atau Allah. Artinya segala sesuatu yang mubah, yang boleh, atau segala sesuatu yang tidak menjadi tugas Nabi, atau yang disebut dengan bahasa kita tadi apa? Muamalat dunyawiyah. Maka segala sesuatu yang boleh, ketika kita niatkan ibadah, maka itu menjadi ibadah. Artinya dalam konteks ibadah amah, niat itu yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Sehingga ada kaidah apa? An-niyatu tufariqu bainal ibadah wal adah. Niat itu yang membedakan antara sesuatu itu ibadah atau kebiasaan. Misalnya makan, minum, tidur, itu bisa hanya sekedar apa? Kebiasaan, artinya tidak berpahala, tapi juga bisa menjadi ibadah ketika diniatkan untuk ibadah. Itu kalau konteksnya apa? Ibadah amah. Sehingga ibadah amah tadi apa? Kullu amalin adzina bihi syari'. Segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Yang kedua itu ibadah khosoh. Ibadah khosoh ini atau disebut dengan ibadah makhdoh. Makhdoh itu artinya murni atau pure. Jadi sesuatu yang murni ibadah atau yang disebut dengan kurban. Apa itu? Mahaddadahu asyari'u fiha bijuz'iyat wa hayat wa kaifiyat maksusoh. Yaitu ibadah yang ditetapkan oleh Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu. Artinya setiap ibadah makhdoh itu sudah dijelaskan apa? Kaifiahnya. Ya, contoh yang paling mudah misalnya sholat. Maka sholat itu ketika kita sholat tidak boleh menggunakan gaya atau model sholat kita. Tetapi semua gerak dan ucapan. Karena sholat itu kan ada 2 komponen. Ada akwal, beberapa perkataan. Karena kaifiahnya atau tata caranya itu sudah ditentukan atau dijelaskan oleh Nabi. Karena ini hubungannya dengan apa? Ibadah khosoh atau ibadah makhdoh. Oke. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah.
Nah, kemudian dari dua pembagian ibadah tadi, bagaimana kita memahaminya? Yang pertama, kalau ibadah itu umum atau general, maka cara memahaminya, yaitu tek-tek agama, itu dipahami secara kontekstual dengan pendekatan burhani. Pendekatan burhani itu pendekatan yang menjadikan ilmu pengetahuan atau akal itu sebagai titik tolak. Nah, ketika pendekatannya itu burhani, maka manusia diberikan otoritas untuk berkreasi dan berinovasi. Nah, sebagaimana hadis Nabi yang mana Nabi bersabda, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kamu sekalian yang lebih mengetahui tentang urusan keduniaanmu. Maka hadis ini sababul wurudnya atau historical background atau historitas munculnya hadis ini yaitu ketika Nabi lewat di kebun kurma yang mana mereka sedang melakukan talqih. Talqih itu penyerbukan, ya. Mereka menyerbukan kurma jantan ke kurma betina. Dan ketika Nabi tahu, maka Nabi bilang tidak usah dilakukan talqih atau penyerbukan, biar terjadi penyerbukan secara alamiah. Nah, ketika itu Nabi datang, maksudnya setelah itu Nabi lewat atau datang lagi ke perkebunan kurma itu. Kemudian Nabi bertanya, "Mali nakhlikum?" Bagaimana kabar kurma kamu sekalian? Ini pada waktu musim panen. Maka mereka menjawab, "Ya Rasulullah, qulta kada wa kada." Ya Rasulullah, dulu engkau punya ide gini dan begini. Nah, artinya mereka komplain karena mereka gagal panen. Nah, ketika itu Nabi mengatakan "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kamu yang lebih profesional tentang urusan keduniaanmu. Artinya di sini masalah keduniaan yaitu talqih tadi, menyerbukan sari kurma jantan ke betina, itu urusan keduniaan. Artinya dalam konteks ini Nabi bisa benar, bisa tidak benar atau melakukan kesalahan di dalam atau memiliki pengalaman yang buruk gitu. Karena di sini tidak ada hubungannya dengan wahyu, karena urusan tadi urusan keduniaan. Sehingga kaidah yang kita gunakan itu al-aslu fil asya al-ibaha hatta yadulla dalilu ala khilafi. Hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang tidak membolehkan. Okay. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau ibadah itu khusus atau spesifik, bagaimana kita memahaminya? Cara memahaminya, tek-tek agama dipahami secara orisinil, tekstual, literal, dengan pendekatan bayani. Ini secara umum ya, meskipun tidak harus pendekatannya bayani. Nah, pendekatan bayani itu apa? Pendekatan yang menjadikan titik tolak itu nas Al-Quran atau As-Sunnah. Kalau kita melihat sesuatu, maka dicari dalil Quran dan dalil sunnahnya. Itu yang disebut dengan pendekatan bayani. Dan ini dilakukan dalam bidang ibadah khusus atau ibadah spesifik. Nah, sehingga dalam konteks ini, karena pendekatannya bayani, kita tidak bisa melakukan kreasi dan modifikasi atau membuat bid'ah. Karena segala sesuatu sudah ditentukan kefiahnya, tata caranya melalui dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kalau kaidahnya di sini itu kebalikan kaidah yang awal tadi, yaitu di sini al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadulla dalilu ala khilafi. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang menyatakan boleh. Sehingga kalau masalah ibadah yang pertama kali ditanyakan itu dalilnya ada atau tidak. Karena dalam kaidah yang lain dikatakan juga al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Asal hukum ibadah itu mengikuti, yaitu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga dalam konteks ibadah khusus ini atau ibadah makhduh ini, maka di antara prinsip yang paling utama yang namanya ibadah itu harus muwafaqah atau mutaba'ah. Muwafaqah itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau mutaba'ah itu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah.
Sehingga di dalam firman Allah dalam surat Al-Isra itu, maka di sini dikatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Maka barang siapa yang berharap ketemu Tuhan mereka, falyamal, hendaklah dia beramal amalan sholiha. Amal yang soleh itu apa? Amal yang soleh itu dalam konteks ini amal yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya kalau amalan itu meskipun baik, tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka tidak bisa disebut sebagai apa? Amalan solihah. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di sini bicara pentingnya tentang niat. Artinya dalam satu ayat ini bicara syarat diterimanya ibadah itu dua. Yang pertama, kalau kita awali dari yang ayat yang belakang ini, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, itu berarti syaratnya harus ikhlas. Namanya ibadah itu harus lillahi ta'ala, ikhlas. Kemudian yang kedua, fal ya'mal amalan sholihah, namanya ibadah supaya bisa diterima itu harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya kalau itu meskipun baik tetapi tidak diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak bisa disebut apa? Amalan sholihah. Kemudian berikutnya dalam hadis dikatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat kreasi dan inovasi di dalam masalah agama ini yang bukan daripada ajaran agama ini, fahuwa raddun ay mardud, maksudnya tertolak. Ini artinya apa? Ini konteksnya dalam tadi ibadah makhdoh, bukan ibadah ghairu makhdoh atau ibadah apa? Amah gitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya ketika kita tadi melihat bahwasanya di dalam ibadah makhdoh itu tidak boleh adanya bid'ah gitu. Bid'ah itu apa? Inovasi atau kreasi di dalam ibadah makhdoh. Nah, di antara kaidah-kaidah bid'ah atau apa yang bisa dikatakan sesuatu itu dianggap bid'ah gitu. Ini yang disampaikan oleh Syekh Nasruddin Albani dalam bukunya Ahkamul Janaiz wa Bid'ahuha. Meskipun ini bukan putusan atau fatwa tarjih, tetapi poin-poinnya ada yang sesuai dengan spirit Muhammadiyah. Kita misalnya baca di hak ini, karena ini yang nanti berkaitan dengan topik kita. Di sana dikatakan kullu ibadatin, setiap ibadah atlaqaha asy-syari', yang dimutlakan oleh Allah, atau syari' itu Allah atau Rasul. Artinya dimutlakan itu tidak dibatasi waktunya, tempatnya, sifatnya atau jumlahnya. Wa qayyadahan nasu bi ba'dil quyud. Kemudian dibatasi atau diikat oleh orang dengan beberapa batasan. Misalnya misal makan, misalnya tempatnya dibatasi. Au zaman atau waktunya, au sifatin atau sifatnya, au adadin atau jumlahnya. Nanti kita lihat, nanti ketika misalnya tahlilan itu bacaannya harus misalnya baca al-ikhlas sekian. Kemudian al-mu'awwidzatain itu dibaca berapa kali gitu. Kemudian nanti beberapa akhir surat Al-Baqarah itu dibaca beberapa kali. Kemudian tadi ditentukan waktunya, misalnya tiap malam Jumat atau misalnya pasca kematian. Nah, perintah tahlil, kemudian perintah baca kulhu, perintah baca al-mu'awwidzatain, itu kan perintahnya umum. Nah, ketika dibawa, dibatasi tempatnya, dibatasi waktunya, dibatasi kaifiahnya, redaksi atau bacaan tahlil itu harus begini gitu. Ketika tidak ditemukan sumbernya dari Nabi, maka kalau kita menggunakan kriteria ini, kriteria yang disampaikan oleh Syekh Nasruddin Albani ini, bisa menjadi bid'ah. Maksudnya ini kita mencoba melihat bagaimana kita berpikir dan nanti sampai pada kesimpulan tentang apa? Tahlilan. Oke.
Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ijtihad dalam Muhammadiyah itu ada 3. Yang pertama bayani, itu ijtihad untuk melakukan interpretasi teks atau memahami teks Al-Quran dan As-Sunnah, itu bayani. Kalau kiasi itu mencari kausasi efisien, mencari kausa efisien atau ilah yang menjadi sumber hukum. Kemudian yang ketiga ada ijtihad istislahi, yaitu kausasi finalis, yaitu kita mencari ilah atau kausanya yang menjadi maqasid syariah, yaitu tujuan syariah. Sebagaimana yang pernah kita bahas ada 5 itu. Kemudian berikutnya, pemahaman Muhammadiyah tentang tauhid itu bagaimana? Muhammadiyah jelas sebabnya. Bahwasanya ketika kita beriman kepada Allah, sebagaimana dalam HPT Kitabul Iman di HPT Jilid 1 putusan 1929 di Solo itu, kitab HPT yang paling pertama, di sana dijelaskan keimanan kepada Allah yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu bagaimana. Maka di sana dikatakan Allah itu Rabbina, yaitu Tuhan kita, artinya rububiyah. Wa huwal ilah, Allah itu ilah, ilah itu zat yang disembah. Nah ini apa? Pandangan Muhammadiyah tentang keimanan kepada Allah jelas bahwasanya Allah itu memiliki rububiyah. Rububiyah itu ketuhanan. Allah menciptakan langit dan bumi, itu rububiyah. Kemudian yang kedua uluhiyah, Allah yang disembah. Artinya bentuk penyimpangan terhadap ketauhidan tadi, yaitu menyimpang dari ketauhidan rububiyah atau ketauhidan uluhiyah, maka itu tidak dibenarkan. Sehingga di dalam Muhammadiyah ada penyakit-penyakit akidah atau penyakit-penyakit tauhid yang diistilahkan dengan TBCS, yaitu T-nya itu takhayul, yaitu hayalan kesialan. Misalnya percaya kepada makhluk-makhluk itu bisa mendatangkan apa? Kesialan. Misalnya ketika orang nabrak kucing, maka itu tanda sial. Kemudian bid'ah, itu melakukan inovasi baik dalam konteks akidah maupun ibadah. Kemudian khurafat, percaya mitos atau cerita mistik yang berkembang. Misalnya bagi masyarakat yang hidup di dekat pantai Laut Selatan, percaya bahwasanya yang menguasai Laut Selatan itu Nyi Roro Kidul. Atau setiap desa punya keyakinan-keyakinan atau mitos-mitos yang berkembang. Kemudian berikutnya syirik, yaitu lawan dari tauhid. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, ketika kita nanti bicara tahlilan, nah tahlilan itu masuk apa gitu? Konteksnya itu masuk ibadah atau masuk muamalah duniawiyah atau adat gitu. Nah, sehingga kita perlu untuk petakan tahlilan antara budaya dan syariat. Di dalam tuntunan seni dan budaya putusan Malang tahun 2010 di HPT Jilid 3, maka di sana Muhammadiyah mengidentifikasi budaya yang berkembang di masyarakat itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 gitu. Yang pertama, ada budaya yang diakui oleh syariat. Artinya budaya ini tidak hanya sekedar budaya, tetapi didukung atau diakui atau diafirmasi oleh syariat dan bahkan bisa menjadi sumber hukum. Nanti yang disebut dengan al-urf. Dan di sini berlaku kaidah yaitu al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Dan nanti kita lihat misalnya tahlilan itu masuk di kebudayaan yang diakui syariat atau tidak gitu. Berikutnya, tadi dalam manhaj tarjih kita juga menetapkan salah satu dari sumber hukum sekunderi atau para tekstual itu ada yang disebut dengan al-urf al-qanuni atau legal custom, yaitu apa? Ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan diterima dalam bermuamalat interaksi sosial. Itu bisa menjadi sumber hukum, tetapi ketika terpenuhi beberapa syarat, ya diantaranya tadi tidak kontradiksi dengan nas yang sharih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian
ada nas, namun perlu untuk dilakukan interpretasi ulang supaya merealisasikan maslahat. Nanti ini ada syarat-syaratnya yang lebih detail dalam dalam metode perubahan hukum yang ada di dalam manhaj tarjih kita. Kemudian yang ketiga, dan atau dalam hukum syara mengenai hal tersebut belum diatur. Artinya syariat belum mengaturnya, tidak ditemukan teks Al-Quran dan As-Sunnahnya. Nah, di situ bisa berlaku uruf, adat atau tradisi yang berkembang di dalam masyarakat, itu bisa dijadikan sumber hukum. Ya. Berikutnya yang kedua, ada kebudayaan yang awalnya bertentangan dengan syariat, lalu dilakukan koreksi atau islamisasi. Misalnya, contohnya ketika masyarakat jahiliyah dulu memiliki kebiasaan, yaitu melantunkan syair atau syair, itu ketika Islam datang, maka Nabi tidak mengharamkan syair itu. Nabi tetap memperbolehkan syair, tetapi diislamisasikan. Artinya syair-syair yang dulu digunakan untuk memuji dewa-dewa atau sesembahan bangsa jahiliyah dilakukan islamisasi, syair itu diislamkan untuk memuji Allah. Dan para sahabat juga ada sebagian yang memuji Nabi melalui syair-syair itu. Dan ketika Nabi datang ke kota Madinah, itu pun disambut dengan tola'al badr itu. Dan model ini juga dilakukan oleh para wali songo atau aulia at-tis'ah itu. Ada wali songo atau wali 9 yang mereka menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa gitu. Metode dakwahnya itu menggunakan metode dakwah kultural. Artinya menjadikan budaya itu sebagai media dakwah, tetapi budaya ini dilakukan islamisasi. Nah, contoh yang dilakukan oleh Wali Songo yaitu kesenian wayang, yang dulu kesenian wayang ini merupakan adat atau kebiasaan Nusantara, maka diselipkan cerita-cerita Islami. Artinya di sini terjadi proses islamisasi. Nanti kita lihat ya, misalnya tahlilan itu masuk yang mana gitu kalau kita sebut budaya. Apakah masuk yang kedua ini? Dulu tahlilan itu warisan dari Hindu. Artinya di kitab-kitab suci agama Hindu itu memang pasca kematian itu ada hari-harinya itu, yaitu dari 3 hari, 7 hari, pitung dinani, matang buloh dinani, nyatusi, nyewuni, dan sebagainya. Itu ternyata ditemukan di kitab-kitab agama Hindu. Nah, ketika Wali Songo melakukan tadi dakwah, apakah waktu-waktu ini diislamkan? Artinya yang dulu itu ritualnya tidak menggunakan cara Islam kemudian diislamkan gitu. Atau semacam itu. Ini kan hanya kita mencoba mencari bagaimana kita melihat perspektifnya, bagaimana melihat tahlilan itu. Kemudian yang ketiga, ada kebudayaan yang bertentangan dengan syariat. Artinya setiap kebudayaan yang menyalahi nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah atau mengandung unsur-unsur TBCS, kezaliman, dan hal negatif lainnya, itu tentu tidak boleh. Dalam konteks ini, maka hasil karya dan ciptaan manusia harus ditundukkan kepada ajaran Islam, bukan sebaliknya. Artinya Islam yang harus mengikuti kebudayaan tersebut, itu tidak benar. Dan ketika itu disepakati oleh orang banyak, ketika itu melanggar Al-Quran dan As-Sunnah, itu bukan berarti betul gitu. Nah, sehingga nanti ketika kita lihat tahlilan itu sebagai budaya yang mana gitu. Budaya yang pertama, misalnya budaya yang diakui oleh syariat, atau budaya yang kedua, budaya yang dulunya itu bertentangan dengan syariat, kemudian dilakukan islamisasi, atau yang ketiga yaitu kebudayaan yang bertentangan dengan syariat gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lihat langsung kepada fatwa tarjih.
Yang pertama, tahlilan itu kan bagian dari zikrullah, yaitu mengingat Allah. Nah, membaca tahlil la ilaha illallah itu kan bagian dari mengingat Allah atau zikir. Nah, zikir itu adakah perintahnya dari Al-Quran dan As-Sunnah atau pernahkah dilakukan di zaman Nabi? Ya, jawabannya jelas. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Disuruh mengingat Allah dengan banyak. Kemudian wadhkur rabbaka fi nafsika. Dan ingatlah atau sebutlah Tuhanmu fi nafsika dalam hatimu tadharruan dengan DP bahasa Jawa atau merendahkan diri, wa khifatan dan rasa takut, wa dunal jahri minal qaul dan tidak dikeraskan. Artinya zikir itu jadi binafsika di dalam dirimu, tadharuan yang dibaca itu dihayati di dalam hati, memahami maknanya, wa khifatan dan ada ketakutan, wa dunal jahri minal qaul artinya tidak perlu keras-keras. Nah, ini apa? Kaidah zikir yang diajarkan oleh Al-Quran. Bil ghuduwi wal asol, yaitu di pagi hari dan petang. Kemudian dikatakan wala takun minal ghafilin. Inti dari zikrullah, mengingat Allah itu supaya kita tidak menjadi orang yang lalai. Gitu. Nah, ketika kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi, ketika Nabi mengajarkan zikrullah, ternyata zikir itu bacaannya banyak. Ada tasbih, yaitu subhanallah. Ada tahmid, alhamdulillah, dan yang lainnya gitu. Sebagaimana yang Bapak dan Ibu sekalian baca misalnya setelah sholat gitu. Itu zikir, kita baca tasbih, subhanallah, kita baca apa? Tahmid, alhamdulillah, kita baca takbir, Allahu Akbar gitu. Kemudian kita sampai pada topik yang kita akan bahas tadi. Nah, sebelum kita membahas Muhammadiyah dan tahlilan, yang pertama yang disebut tahlilan itu apa? Karena ketika kita mau membahas sesuatu harus tahu definisinya. Jangan sampai kita membahas sesuatu tetapi tidak tahu apa yang dibahas. Nah, sehingga perlu untuk kita coba coba definisikan Bapak dan sekalian yang dimuliakan Allah, bedanya tahlil dengan tahlilan. Nah, tahlil itu bahasa Arab dari kata halala yuhallilu tahlilan. Tahlil. Nah, artinya kalau tahlil dalam dalam teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah yang disebut tahlil itu apa? Ucapan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu yang disebut apa? Tahlil. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat tauhid atau kalimat al-ikhlas, itulah yang disebut dengan tahlil. Tapi tahlilan ini sudah menjadi istilah khusus, asalnya bahasa Arab kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia dan memiliki arti tertentu. Ketika kita ingin coba definisikan tahlilan, maka tahlilan itu ritual ibadah dengan bacaan-bacaan tertentu dan waktu tertentu. Nah, bacaannya Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat ya, saya kira buku-buku itu banyak. Misalnya di sini ada buku yang saya punya ini, Primbon Imamuddin, yang ditulis oleh Kiai Bisri Mustafa, yaitu yang punya tafsir Al-Ibris itu. Atau ayahnya Gusmus itu. Ini di sini ada tahlil gitu. Ini dalam bahasa Pekhon. Ada bacaan-bacaannya tertentu. Misalnya ila hadratin Nabiil Mustafa Al-Fatihah, summa ila hadarat ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya was syuhada was sholihin, dan seterusnya. Ini artinya apa? Bacaan-bacaan tertentu. Dan waktunya juga tertentu. Misalnya malam Jumat atau pasca kematian. Itu yang disebut dengan apa? Tahlilan. Oke. Nah, ketika Majelis Tarjih menjawab tadi tentang Muhammadiyah dan tahlilan, apakah Muhammadiyah itu apakah Muhammadiyah itu tahlilan atau tidak? Atau Muhammadiyah itu anti tahlil?
Maka jawabannya, kalau yang dimaksud tahlil itu membaca la ilaha illallah, maka Muhammadiyah tidak anti karena ada beberapa tuntunannya atau ada beberapa dasarnya baik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya ayat yang sudah kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dzikran katsira ini kan perintah mengingat Allah, diantaranya dengan apa? Kita memperbanyak la ilaha illallah. Tetapi kalau yang dimaksud itu tahlilan, mana yang sudah kita apa? Definisikan tadi, ada bacaan-bacaan tertentu dilakukan di waktu-waktu tertentu, maka itu yang tidak dilakukan oleh apa? Muhammadiyah. Gitu. Nah. Kemudian kenapa kok kita diperintahkan untuk memperbanyak tahlil tadi? Intinya orang dengan memperbanyak membaca tahlil itu dihubungkan dengan bahwasanya ketika orang itu akhir hayatnya itu apa? Mengucapkan la ilaha illallah maka dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah apa? Dakhalal jannah. Atau dalam hadis yang dikutip di dalam fatwa tarjih apa? Fa innallaha qad harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tadi yabtaghi bidzalika wajh Allah. Mengharap dengan membaca kalimat itu apa? Wajh Allah, yaitu keridhaan Allah. Artinya di sini Muhammadiyah mempertegas bahwasanya Muhammadiyah tidak anti tahlil ketika yang dimaksud tahlil itu apa? Ucapan la ilaha illallah gitu. Tetapi dipertegas di dalam fatwa tarjih, yang dilarang menurut Muhammadiyah itu tahlilan yang dihubungkan dengan ritual pasca kematian atau upacara pasca kematian. Maka dalam fatwa kita dikatakan upacara yang dikaitkan dengan 7 hari kematian atau 40 hari atau 100 hari dan sebagainya, sebagaimana yang dilakukan oleh pemeluk agama Hindu. Artinya di sini dipertegas bahwasanya tradisi ini sudah ada di dalam ajaran Hindu. Ketika tadi Wali Songo melakukan dakwah di Nusantara, ketika tradisi ini sudah mengakar bagi masyarakat Jawa, maka Wali Songo tidak langsung tadi merubah atau menghilangkan tradisi ini, tetapi tradisi ini diislamisasikan, sehingga dimasukkan bacaan-bacaan tadi, bacaan-bacaan yang disebut dengan tahlilan. Ketika itu dianggap sebagai media atau dipahami sebagai media dakwah kultural. Ketika itu boleh-boleh saja, tetapi dalam konteks sekarang gitu, ketika Islam sudah mapan, apakah ini dianggap masih relevan atau tidak? Misalnya contoh yang lain gitu. Bagaimana hukum menabuh kentongan atau jedor di masa dakwah Islam di masa awal di Indonesia atau yang dilakukan oleh Wali Songo, menabuh kentongan atau menabuh jedor itu sebagai media dakwah atau menjadikan budaya itu sebagai media dakwah atau yang disebut dengan dakwah kultural. Ketika itu boleh-boleh saja. Ketika orang masih tabu dengan suara azan, maka Wali Songo tadi menggunakan budaya untuk mengundang orang ke mendatangi sholat berjamaah baik di masjid atau di mushola, dengan tadi diawali dengan jedor ataupun tadi kentongan. Nah, tetapi ketika Islam sudah mapan, apakah itu masih relevan? Padahal Mbah Hasyim Asy'ari sendiri, Hadratus Syekh, itu mengharamkan kentongan atau jedor. Itu sebagaimana dalam tulisan yang ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari sendiri dan sudah dibukukan, namanya kumpulannya itu Irsadus Sari itu. Artinya Mbah Hasyim Asy'ari sendiri
itu menganggap kentongan itu sudah tidak relevan. Nah, sehingga di sini kritik Muhammadiyah di situ. Kemudian termasuk tadi tahlilan itu, kalau dulu mungkin ini ada Wali Songo menggunakan tahlilan yang penentuan harinya itu mengikuti ajaran agama Hindu sebagai media dakwah, tapi dalam konteks sekarang masih relevan atau tidak, itu yang perlu untuk kita kaji. Dan dalam fatwa tarjih kita menganggap sudah tidak relevan. Yang kedua, tahlilan pasca kematian itu mengeluarkan biaya besar gitu. Dan kadang-kadang harus pinjam kepada tetangga atau saudaranya. Karena prinsip agama Islam itu taisir. Ketika Muhammadiyah mendefinisikan sumber ajaran agama itu Al-Quran dan Sunnah, itu Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya merumuskan yang penting agama itu Quran dan Sunnah, tapi Muhammadiyah ingin memunculkan di dalam beragama itu ada prinsip taisir, yaitu kemudahan. Nah, ketika tradisi ini membebani gitu, karena ya kalau kaya secara umum kan ada juga orang yang keluarganya misalnya seorang istri suaminya meninggal, kemudian anaknya belum balik gitu, dan kebetulan ekonominya pas-pasan, ketika harus melakukan tadi upacara tahlilan pasca kematian, maka ini akan mengeluarkan dana yang besar. Dan itu yang dikritik oleh Mbah Soleh. Mbah Soleh itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Yai Ahmad Dahlan, yang terkenal Soleh As-Samaroni atau Mbah Soleh Darat yang dari Semarang itu menulis buku namanya Majmu'ah Al-Kafiyah Asy-Syarifah. Dalam buku yang beraksara pegon, karena Mbah Soleh Darat itu menulis dalam semua karyanya dalam karya pegon atau bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf Arab. Di situ Mbah Soleh Darat itu mengkritik tentang tradisi tahlilan, terutama ketika biaya tahlilan itu diambil dari tadi seorang istri yang suaminya meninggal, kemudian anaknya itu masih kecil atau punya anak yatim. Nanti apalagi ekonominya dari pas-pasan. Nanti istrinya habis kematian itu malah menanggung hutang gitu. Apalagi anaknya masih kecil. Itu juga yang dilakukan oleh dulu Mbak Yai Ahmad Dahlan ketika melakukan dakwah di Kauman, itu tidak bicara tentang tahlilan itu ada dalilnya dari Quran atau tidak, tapi Mbak Yai Ahmad Dahlan mendekatinya dari sini. Bahasanya prinsip orang beragama itu mudah gitu. Ketika orang memiliki keluarga yang meninggal, itu sudah kesusahan, kemudian ketika dibebankan biaya tahlilan yang terkadang memberatkan dan bahkan ngutang-ngutang gitu. Kalau karena menganggap kalau nggak ditahlili itu kok mayat kayak digelundungno kalau bahasa Jawa. Atau memahami keselamatan orang meninggal itu ditentukan tahlilannya. Sehingga tadi harus terpaksa untuk ngutang-ngutang. Nah, ini artinya berlawanan dengan prinsip at-taisir, kemudahan di dalam menjalankan agama. Kemudian dalam fatwa tarjih kita juga dijelaskan upacara tahlil kan pasca kematian itu terkesan takdir. Takdir itu berbuat mubadir, yaitu innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin gitu. Artinya ketika tadi dalam masa 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, ini kan kenapa kok misalnya yang terutama 7 hari ini kan tiap hari gitu, dan mungkin besar-besaran sehingga tadi sedekahnya diorientasikan untuk makanan saja, padahal mungkin ada sedekah yang lebih manfaat atau lebih berguna. Nah, itu yang dianggap ada kesan takdir. Artinya tidak menggunakan sedekah itu secara sesuai dengan proporsinya. Ada hal yang lebih penting untuk
untuk dialokasikan daripada melakukan tadi upacara atau dengan makan-makan tadi gitu. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam khotbah tadi dijelaskan ketika tadi tahlilan itu ada sisa dari teologi agama Hindu ya. Dan ternyata ketika kita melihat di zaman Nabi, ketika Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah itu ada komunitas Yahudi. Komunitas Yahudi itu sudah ada sebelum Nabi hijrah di Madinah. Dan ketika Nabi hijrah di Madinah, itu sebagian pemeluk agama Yahudi menerima Islam. Dan orang Yahudi itu mengkultuskan atau menganggap sakral apa yang disebut dengan Sabat. Sabat itu hari Sabtu itu. Kalau kita punya hari Jumat, kalau orang Yahudi punya hari Sabat. Yang mana Sabat itu orang dilarang untuk melakukan semua aktivitas gitu. Karena Allah itu istirahat di hari Sabat itu. Jadi dalam Sifar Takwin atau kitab Kejadian atau the Book of Genesis dalam Taurat itu, Taurat Musa itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu istirahat di hari Sabtu itu, sehingga hari Sabtu itu sakral bagi orang Yahudi. Dan di antara para sahabat ada yang namanya Abdullah ibn Salam dan teman-temannya itu meminta izin kepada Nabi untuk tetap bisa memperingati atau beribadah pada hari Sabat gitu. Dan ketika Nabi mendengar atau Nabi merespon apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Salam tadi, maka turunlah ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adzuwwum mubin. Di sini ternyata Al-Qur'an merespon supaya para sahabat itu masuk ke dalam Islam itu kafah secara totalitas. Udkhulu fis silmi kafah. Jangan sampai ada pemahaman yang disebut dengan sinkretisme di dalam masyarakat Jawa, karena Islam masuk ke Jawa itu kan dengan proses alkulturasi. Artinya Islam tidak memerangi budaya tapi bisa hidup dengan budaya setempat. Akhirnya orang Jawa bisa menerima Islam tetapi juga bisa tetap mengikuti tradisi Jawa. Tetapi terkadang memunculkan apa yang disebut dengan sinkretisme itu, yaitu menganggap kebenaran yang ganda. Jadi Islam betul, Jawa ya betul. Dan bagi komunitas Yahudi di Madinah, sebagaimana Abdullah bin Salam itu juga memahami semacam itu. Jadi beberapa tradisi Yahudi itu betul, Islam juga betul. Sehingga Abdullah bin Salam tadi meminta izin kepada Nabi supaya Nabi mengizinkan Abdullah bin Salam dan kawannya untuk tetap bisa memperingati Sabat, hari Sabat. Okay. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, sehingga di TJA jilid 2 kita di situ Muhammadiyah mempertegas ya bahwasanya tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari pasca kematian itu memang tidak diamalkan oleh Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah takut ketika melakukan tahlilan itu masuk di dalam hadis yang sudah kita baca tadi, hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, sehingga dalam praktek di masa sahabat pun itu ketika ada orang yang meninggal itu tidak pernah ada tradisi atau amalan sahabat melakukan misalnya tadi tasyakuran pasca kematian sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Tetapi yang ada justru orang yang meninggal itu disuruh dikasih makan, bukan ngasih makan. Nanti kita akan lihat ya.
Nah, kemudian berikutnya permasalahannya di dalam upacara tahlilan itu biasanya ada kirim atau hadiah pahala, yaitu pahala bacaan Al-Quran. Ya, sebenarnya pandangan Muhammadiyah terhadap mendoakan orang yang sudah meninggal itu tidak ada masalah. Dan Muhammadiyah mengakui ada tuntunan kita untuk mendoakan orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal, itu boleh-boleh saja. Artinya Muhammadiyah tidak menganggap mendoakan orang meninggal itu tidak sampai, tidak. Orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal itu boleh didoakan. Nah, contohnya apa? Ketika ada orang yang meninggal, itu kita disuruh apa? Sholat jenazah. Sholatul jenazah itu kan intinya mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu dan seterusnya, itu apa? Mendoakan. Dan kita disuruh untuk menjenguk orang yang sakit atau iyadatul marid. Itu juga intinya apa? Mendoakan. Dan ketika ambil zakat itu menarik zakat, maka setelah memberikan zakatnya itu dikatakan washolli alaihim inna sholawataka sakanun lahum. Ini menunjukkan apa? Mendoakan orang yang memberikan apa? Zakat. Artinya dari sini sebenarnya Muhammadiyah tidak menganggap bahwasanya mendoakan orang yang meninggal itu tidak sampai, tidak. Mendoakan orang yang meninggal itu sampai. Tetapi caranya, misalnya dengan membaca Al-Quran, kemudian bacaan Al-Qurannya itu yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal, itu dianggap tidak ada apa? Dasarnya. Dan kalau kita lihat dari pendapat A'immatul Arba'ah, imam yang 4 itu, di sana ada pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Justru Imam Syafi'i sendiri menganggap bacaan Al-Quran dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu tidak sampai. Tetapi Syafi'iyah, pengikut Syafi'i justru mengatakan apa? Sampai. Yang mengatakan sampai itu Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Tapi yang agak ironis pengikut apa? Imam Ahmad atau misalnya teman Salafi justru apa? Berpandangan bahwasanya menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal itu tidak sampai. Padahal Imam Ahmad mengatakan sampai. Demikian juga yang dilakukan oleh Syafi'iyah. Gitu. Imam Syafi'i bilang tidak sampai, Syafi'iyah bilang apa? Sampai. Nah, sehingga di sini Muhammadiyah menganggap pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i itu yang dianggap paling mendekati kepada jiwa nas, yaitu ayat tadi wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan memperoleh suatu kecuali apa yang ia lakukan. Artinya kirim bacaan Al-Quran atau kirim tadi doa kemudian dengan yang dipahami tadi kepada orang yang meninggal itu dianggap tidak ada contohnya dari Nabi. Tetapi kalau mendoakan itu ada. Ya. Dan bahkan Al-Quran sendiri menyanjung orang yang mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah menyanjung orang yang apa? Meminta ampun tidak hanya untuk mereka atau diri mereka sendiri, tetapi juga wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah meninggal. Dan sehingga dari sini Muhammadiyah berpandangan kalau mendoakan itu ada dasarnya. Tetapi kalau menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang lain itu yang tidak ada gitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di sini, yang dipersoalkan oleh Muhammadiyah ketika Muhammadiyah tidak tahlilan itu bukan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tahlil itu baik gitu. Dan tidak ada masalah, Muhammadiyah tidak anti tahlil. Tetapi tahlilan yang dipahami dengan format-format tertentu itu yang tidak
lakukan. Sehingga di dalam fatwa tarjih kita dijelaskan, esensi pokok tahlilan orang yang meninggal dunia sebagai perbuatan bid'ah bukan terletak pada membaca kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallahnya itu tidak ada masalah. Tetapi ada dua hal yang pokok yang menyertai tahlil. Yang pertama, ini mengirimkan bacaan ayat-ayat Al-Quran kepada jenazah atau hadiah pahala bagi orang yang meninggal. Ini yang tidak dianggap sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah keberatan di sisi ini, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Kemudian bacaan tahlil yang memakai pola tertentu. Artinya ada redaksi buku tahlil. Bacaannya apa saja Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di buku-buku tahlil. Kayak buku ini ada redaksi khususnya. Kemudian dikaitkan dengan peristiwa tertentu, misalnya pasca kematian atau yang lainnya itu. Dan kemudian berikutnya bagaimana tentang membaca Yasin, karena ketika kita bicara tahlilan juga tidak lepas dari bacaan Quran Yasin. Yasin ini dibaca untuk orang yang mau meninggal atau orang yang sudah meninggal. Artinya kalau orang yang mau meninggal itu orang yang sakaratul maut. Dalam pandangan Muhammadiyah, ketika Yasin itu untuk orang yang al-muhtadzar, orang yang mau meninggal, itu pun dianggap hadisnya tidak kuat atau dalilnya tidak sahih. Itu bisa kita temukan dalam kitab jenazah HPT kita. Ketika ada hadis yang populer yaitu hadisnya Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin atas orang-orang yang meninggal di antara kamu. Mautakum jamak dari mayit. Mautakum itu orang yang telah meninggal atau yang mau meninggal. Artinya orang yang sakaratul maut. Nah, dalam memahami hadis mautakum itu sebenarnya kita bisa analogikan dengan hadis Abi Sa'id ketika bicara tentang talqin. Ketika ada orang yang mau meninggal, kita dianjurkan untuk mentalqin, yaitu menuntun lafaz la ilaha illallah atau kalimatul tauhid la ilaha illallah. Maka di sana hadisnya mengatakan laqinu mautakum, redaksinya sama. La ilaha illallah. Talqinkanlah mautakum itu dipahami orang yang mau kedatangan kematian, artinya yang mau meninggal. Sehingga kalau Iqra'u Yasin ala mautakum itu artinya itu bicara orang yang mau meninggal, bukan orang yang setelah meninggal. Artinya kalau yang mau meninggal itu ada hadisnya, tapi kalau setelah meninggal itu belum ditemukan, atau dalam pandangan tarjih belum ditemukan atau tidak ditemukan. Sehingga dalam memahami Iqra'u Yasin ala mautakum itu yang hadisnya diperdebatkan di kalangan para ulama Ada yang menilai bisa dijadikan hujah, ada yang tidak. Dipahami mautakum itu orang yang mau meninggal. Sehingga dalam Sahih Ibnu Hibban berkata mautakum itu man hadarathul munyah, orang yang kedatangan ajal mau meninggal. Artinya bukan orang itu sudah meninggal tapi mau meninggal. Tetapi hadis itu dalam pandangan tarjih, bagaimana Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat dalam kitab jenazah HPT kita, maka di sana ada redaksi amma qira'atu Yasin alal muhtadhar. Adapun bacaan surat Yasin pada orang yang hampir mati, maksudnya mau meninggal, di sana dikatakan falaisa laha aslun tsabitun. Maka tidak ada hadis yang sahih. Artinya Muhammadiyah tidak mengamalkan. Sehingga untuk orang yang mau meninggal saja tidak mengamalkan, apalagi bacaan Yasin untuk orang yang sudah meninggal. Nah, sehingga dalam HPT kita memberikan tuntunan, kalau ada keluarga yang yang punya orang yang meninggal, itu bukan memberi makan, karena dianggap praktik tahlilan ini justru membebani tadi, harus memberi makan
apa orang-orang yang diundang untuk tadi melakukan tahlil. Justru anjurannya apa? Memberi apa, dikasih makan, bukan memberi makan. Sehingga dalam HPT kita dikatakan wasna'u li'alil mayyiti tu'aman. Disuruh membuat untuk orang atau keluarga yang punya anggota keluarganya yang meninggal itu tu'aman, makanan. Sebagaimana perintah Nabi ketika Ja'far itu terbunuh di dalam peperangan di zaman Nabi. Maka ketika itu Nabi bersabda apa? Isna'u li'ali Ja'farin ta'aman. Buatlah makanan bagi kerabat Ja'far. Faqad atahum ma yusgiluhum. Karena mereka sedang apa? Dalam keadaan kesusahan. Jadi orang yang susah itu justru disupport makanan, bukan malah dibebani untuk memberikan makanan. Dan juga di dalam HPT kita atau dalam putusan kita juga ada larangan supaya tidak membuat ijtima atau perkumpulan atau kumpul yang di rumahnya orang meninggal di mana mereka menyediakan makanan untuk kita. Itu maka di sana dikatakan bahwa la tajtami'u ila ahlil bayyit ba'da dafnihi. Dan janganlah kamu berkumpul kepada keluarga orang yang meninggal setelah dikubur. Haitsu yasna'unahu lakum ta'am. Sekiranya mereka membuat kamu apa? Makanan. Ini sebagaimana didasarkan hadis Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Di sana dikatakan nama kunna na'uddu al-ijtima' ila ahlil mayyit wa san'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Ini hadis Imam Ahmad. Dianggap apa? Berkumpul di rumah orang yang kematian dan mereka mengadakan jamuan itu minan niyahah, termasuk meratapi. Meratapi itu suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika kita tadi sudah lihat tentang sikap atau posisi Muhammadiyah tentang tahlilan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan tahlilan dari tetangga yang kebetulan mungkin tidak memiliki paham keagamaan yang sama dengan kita? Bagaimana kita meresponnya? Maka pertanyaan ini pernah disampaikan kepada majelis tarjih. Maka ada dua sikap. Yang pertama, minta izin untuk tidak ikut tahlilan dengan alasan bahwasanya paham Muhammadiyah itu tidak membolehkan tahlilan untuk kematian. Dan pendapat ini yang dianggap paling ideal secara organisatoris, yaitu secara organisatoris warga Muhammadiyah ya seyogianya apa? Tunduk pada paham yang diyakini oleh Muhammadiyah. Artinya jangan sampai orang Muhammadiyah malah menjadi pelopor tahlil gitu. Yang kedua, kalau misalnya tadi terpaksa dengan berbagai macam alasan, karena mau mengelak cari alasan sudah tidak dapat, kebetulan itu misalnya keluarga macam-macam gitu, ya kalau terpaksa ya bersikap pasif. Artinya tidak mendukung ya, kita mungkin menganggap ini tidak dibetulkan, tetapi kita bersikap pasif gitu. Karena tadi keterpaksaan, kita mau menasihati juga takut atau misalnya menjelaskan, karena memang pemahaman keagamaannya yang berbeda. Ini kalau dalam kondisi terpaksa harus mengikuti. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, kalau misalnya Muhammadiyah itu tidak tahlilan, yang dianggap tahlilan ini bentuk berbakti kepada orang yang sudah meninggal, apalagi bapak atau ibu. Dan seolah-olah di masyarakat dipahami tolak ukur anak yang soleh itu yang tadi yang besar-besaran mengadakan tahlilan pasca kematian gitu. Lalu kalau kita tidak tahlilan gitu, terus apakah sudah tidak ada amalan-amalan yang amalan-amalan baik, yang amalan ini bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal? Ini yang perlu kita pahami. Dan ini ada dasarnya.
Maka di dalam fatwa tarjih dijelaskan, ketika ada orang yang kedua orang tuanya sudah meninggal, itu sebenarnya sebagai anak masih bisa melakukan amalan-amalan yang amalan ini bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Sebagaimana dalam hadis Abi Usaid Malik ibn Rabi'ah as-Sa'idi, ketika para sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi, ija'ahu rajulun min Bani Salamah. Ketika itu datang seorang laki-laki dari Bani Salamah dan bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min biri abawaiha syai'un abaruhuma bih ba'da mautihima. Ya Rasulullah, apakah ada kebaikan untuk kedua orang tuaku yang saya bisa lakukan setelah keduanya meninggal? Maka Rasulullah menjawab, na'am, masih ada. Rasulullah menjelaskan yang pertama, as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Terutama tadi mensolatkan kedua orang tua kita saat meninggal. Ini yang diprioritaskan dalam sholat jenazah. Nanti suatu saat kita bahas secara khusus ya. Itu anak itu diprioritaskan untuk menjadi imam sholatnya. Jangan sampai misalnya, meskipun ini prioritas ya, artinya kalau orang lain pun juga sholatnya tetap sah, tapi seyogyanya anak itu yang memimpin sholat jenazah orang tuanya yang meninggal. Yang menjadi masalah loh, saya nggak bisa, ya harus ya belajar lah, namanya nggak bisa ya supaya bisa ya belajar. Kenapa kok demikian? Karena kalau jenengan yang menjadi imam, maka secara doa, secara emosional itu lebih khusyuk, lebih serius daripada seorang imam atau imam misalnya imam desa atau imam masjid gitu. Karena imam desa dan imam masjid itu tidak punya hubungan emosional. Tapi kalau jenengan dan di posisinya sebagai anak, bapaknya atau ibunya yang meninggal, itu rasa sedih, rasa memiliki hubungan emosional itu sangat dekat, sehingga ketika menjadi imam sholat itu tentu lebih khusyuk. Kemudian yang kedua, wal istighfaru lahuma, meminta ampun keduanya. Ya, sehingga dalam sholat jenazah pun juga kita mendoakan orang yang meninggal, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya itu. Kemudian yang ketiga, wa infadhu ahdihima, menunaikan janji keduanya sesudah mereka tiada, ketika mereka memiliki janji. Kemudian yang keempat, wasilaturahim allati la tuwasalu illa bihima, tetap menjaga tali silaturahmi yang sudah dimiliki oleh kedua orang tua kita. Dulu kerabatnya mana saja, orang tua kita, temannya siapa saja, itu kita sebagai anak tetap harus menjaga tadi silaturahmi yang pernah dijalin oleh kedua orang tua. Jangan sampai orang tua kita meninggal, terus tadi teman-temannya sudah hilang, keluar, apalagi kerabatnya hilang. Kemudian wa ikramu shadiqihima, dan menghormati nanti sahabat orang tua kita. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian dari kajian kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita tentang sikap dan argumentasi atau pandangan Muhammadiyah. Kenapa kok Muhammadiyah tidak tahlilan, tetapi Muhammadiyah tetap membaca tahlil. Artinya kalau tahlil itu memang ada dasarnya dan justru Muhammadiyah menganjurkan, tetapi kalau tahlilan dengan bacaan atau redaksi-redaksi yang tertentu itu kenapa kok tidak dilakukan oleh Muhammadiyah, sebagaimana yang kita lihat melalui putusan dan fatwa-fatwa tarjih. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dari materi atau topik yang kita kaji pada malam hari ini.